Hai semuanya, selamat datang di Langkah Positif. Di video kali ini, kita akan membahas 9 kebiasaan yang sering membuat kita membuang waktu berharga. Jika Anda merasa waktu Anda sering terbuang sia-sia, mungkin ada beberapa kebiasaan ini yang perlu Anda perhatikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari kami. Mari kita mulai. Kebiasaan yang pertama, scrolling media sosial tanpa batas. Media sosial bisa menjadi jebakan waktu yang besar jika kita tidak mengatur waktu dengan bijak. Pastikan untuk menetapkan batas waktu dalam menggunakan media sosial agar tidak mengganggu produktivitas Anda. Scrolling media sosial tanpa batas adalah kebiasaan yang banyak dari kita lakukan tanpa disadari. Kita seringkali membuka aplikasi media sosial hanya untuk melihat 1 atau 2 postingan, tetapi berakhir menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri feed. Hal ini bisa mengganggu produktivitas kita dan membuat kita lupa pada tugas-tugas penting yang harus diselesaikan. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa media sosial dirancang untuk membuat kita terus terlibat. Algoritma di balik platform ini sengaja dibuat untuk menampilkan konten yang menarik perhatian kita, membuat kita ingin terus menggulir. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita sering kehilangan track waktu saat menggunakan media sosial. Selain itu, scrolling tanpa batas juga bisa berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna dapat memicu perasaan cemburu, tidak puas, atau bahkan depresi. Kita mungkin mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal apa yang kita lihat di media sosial seringkali hanya highlight terbaik dari kehidupan mereka. Untuk mengatasi kebiasaan ini, cobalah menetapkan batas waktu dalam menggunakan media sosial. Misalnya, Anda bisa mengatur timer selama 15-30 menit setiap kali membuka aplikasi tersebut. Juga pertimbangkan untuk melakukan detox digital dengan menghapus aplikasi media sosial dari ponsel Anda selama beberapa hari atau minggu, sehingga Anda bisa fokus pada aktivitas lain yang lebih produktif. Terakhir, coba ganti waktu yang biasanya Anda habiskan untuk scrolling dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, membaca buku, berolahraga, atau bahkan mengobrol dengan teman secara langsung bisa memberikan kepuasan yang lebih besar dan memperkaya hidup Anda. Dengan cara ini, Anda bisa mengurangi ketergantungan pada media sosial dan mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang lebih berarti. Kebiasaan yang kedua, menunda-nunda pekerjaan. Menunda pekerjaan hanya akan menumpuk tugas-tugas Anda. Cobalah untuk mengatur prioritas dan selesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Menunda-nunda pekerjaan atau procrastination adalah kebiasaan yang sering membuat kita membuang waktu berharga. Kita semua mungkin pernah mengalaminya. Ada tugas yang harus diselesaikan, tetapi kita terus menunda-nundanya hingga akhirnya menumpuk dan menimbulkan stres. Procrastination bukan hanya mengurangi produktivitas, tetapi juga bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan kualitas pekerjaan kita. Salah satu alasan utama kita menunda pekerjaan adalah karena tugas tersebut terasa terlalu besar atau menakutkan. Ketika dihadapkan pada proyek besar, kita cenderung merasa kewalahan dan memilih untuk menundanya. Padahal, menunda pekerjaan hanya akan membuat kita merasa lebih tertekan ketika deadline semakin dekat. Untuk mengatasi hal ini, cobalah untuk memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Dengan cara ini, kita bisa fokus menyelesaikan satu bagian pada satu waktu yang membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Kebiasaan yang ketiga, mengkhawatirkan ucapan orang lain. Khawatir tentang apa yang orang lain katakan bisa menyita waktu dan energi Anda. Fokuslah pada diri sendiri dan tujuan Anda. Mengkhawatirkan ucapan orang lain adalah kebiasaan yang dapat menghabiskan banyak waktu dan energi kita.
Kita seringkali terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang kita yang pada akhirnya dapat mengganggu fokus dan produktivitas kita. Kekhawatiran semacam ini tidak hanya menguras energi mental, tetapi juga dapat menghambat perkembangan pribadi dan profesional kita. Pertama, penting untuk menyadari bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Setiap orang memiliki pandangan dan opini yang berbeda, dan mencoba untuk membuat semua orang senang adalah usaha yang sia-sia. Fokuslah pada apa yang menurut Anda benar dan penting, daripada berusaha untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Ini akan membantu Anda merasa lebih bebas dan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Selain itu, perlu diingat bahwa kritik dan saran dari orang lain tidak selalu buruk. Kritik yang konstruktif dapat membantu kita tumbuh dan memperbaiki diri. Namun, penting untuk membedakan antara kritik yang membangun dan komentar yang hanya dimaksudkan untuk menjatuhkan. Belajarlah untuk menerima kritik yang membantu dan mengabaikan komentar yang tidak produktif atau negatif. Mengkhawatirkan ucapan orang lain juga dapat membuat kita terlalu fokus pada penampilan luar daripada pada apa yang benar-benar penting. Alih-alih menghabiskan waktu dan energi untuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan, fokuslah pada tujuan dan nilai-nilai pribadi Anda. Ini akan membantu Anda menjadi lebih autentik dan lebih terfokus pada pencapaian tujuan Anda. Salah satu cara untuk mengatasi kekhawatiran ini adalah dengan memperkuat rasa percaya diri dan harga diri. Kenali kekuatan dan prestasi Anda, dan ingatkan diri Anda tentang hal-hal positif yang telah Anda capai. Dengan memiliki pandangan yang positif tentang diri sendiri, Anda akan lebih tahan terhadap komentar negatif dari orang lain. Dan ingatlah bahwa apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang Anda seringkali lebih mencerminkan mereka daripada Anda. Orang cenderung memproyeksikan ketakutan, ketidakamanan, dan pengalaman mereka sendiri ke dalam penilaian mereka terhadap orang lain. Jadi, daripada terlalu memikirkan ucapan orang lain, fokuslah pada perjalanan dan perkembangan pribadi Anda sendiri. Ini akan membantu Anda menjaga kesehatan mental dan emosional yang lebih baik, serta mencapai tujuan hidup Anda dengan lebih efektif. Kebiasaan yang keempat, menunggu inspirasi. Jangan menunggu inspirasi datang. Mulailah berkarya, dan inspirasi akan datang dengan sendirinya. Menunggu inspirasi adalah kebiasaan yang seringkali membuat kita membuang waktu berharga. Banyak orang merasa perlu menunggu momen pencerahan atau dorongan motivasi yang tiba-tiba sebelum mulai bekerja pada proyek atau tugas. Namun, mengandalkan inspirasi sebagai pendorong utama untuk bertindak bisa sangat tidak efektif dan menghambat produktivitas kita. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa inspirasi seringkali muncul dari tindakan, bukan sebaliknya. Ketika kita mulai bekerja, kita menciptakan momentum yang dapat menghasilkan ide-ide baru dan inspirasi. Dengan memulai tugas, meskipun kita belum merasa sepenuhnya termotivasi, kita membuka diri terhadap kemungkinan munculnya inspirasi di tengah proses kerja. Oleh karena itu, jangan menunggu inspirasi untuk datang, tetapi ciptakanlah dengan mulai bekerja. Selain itu, menunggu inspirasi dapat menjadi alasan untuk menunda-nunda pekerjaan. Kita mungkin merasa bahwa pekerjaan kita tidak akan maksimal tanpa inspirasi yang tepat, tetapi kenyataannya, banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan baik melalui disiplin dan konsistensi. Dengan menyelesaikan tugas-tugas kecil secara teratur, kita bisa tetap produktif dan menghasilkan karya yang berkualitas, bahkan ketika inspirasi sedang tidak hadir. Untuk mengatasi kebiasaan ini, cobalah menetapkan rutinitas kerja yang konsisten. Jadwalkan waktu tertentu setiap hari untuk bekerja pada proyek atau tugas tertentu dan patuhi jadwal tersebut. Dengan cara ini, Anda melatih diri untuk bekerja secara konsisten, terlepas dari apakah Anda merasa terinspirasi atau tidak. Rutinitas ini akan membantu membangun disiplin dan menjaga produktivitas Anda tetap tinggi. Selain itu, cari cara untuk memicu inspirasi secara aktif daripada menunggunya datang. Misalnya, Anda bisa membaca buku, mendengarkan musik, atau berdiskusi dengan teman-teman untuk mendapatkan ide-ide baru. Lingkungan yang mendukung dan stimulasi eksternal dapat membantu Anda merasa lebih termotivasi dan terinspirasi untuk bekerja. Dan ingatlah bahwa tidak ada karya yang sempurna sejak awal. Jangan takut untuk memulai dengan sesuatu yang sederhana atau tidak sempurna.
Kebiasaan kelima yang bisa membuat kita membuang waktu berharga adalah terlalu bergantung pada multitasking. Saat kita mencoba untuk melakukan beberapa tugas sekaligus, kita seringkali mengorbankan kualitas pekerjaan dan produktivitas kita. Kebiasaan ini bisa menghambat efisiensi dan membuat kita merasa lebih terbebani. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa multitasking tidak selalu efektif. Otak kita tidak dirancang untuk melakukan beberapa tugas sekaligus dengan kualitas tinggi. Ketika kita mencoba untuk multitasking, kita cenderung mengalami penurunan kualitas dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu, lebih baik fokus pada satu tugas dan menyelesaikannya dengan baik sebelum beralih ke tugas berikutnya. Selain itu, multitasking seringkali membuat kita merasa lebih stres dan kewalahan. Otak kita cenderung merasa tertekan ketika mencoba mengalihkan perhatian antara beberapa tugas secara bersamaan. Ketika kita fokus pada satu tugas secara utuh, kita cenderung merasa lebih tenang dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. Mengatur waktu dan menetapkan jadwal yang teratur juga sangat penting dalam mengatasi kebiasaan multitasking. Dengan membuat daftar prioritas harian atau mingguan dan merencanakan waktu untuk setiap tugas, kita dapat menghindari godaan untuk melakukan beberapa tugas sekaligus. Dengan cara ini, kita dapat menjaga fokus dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, cobalah untuk belajar mengenali tanda-tanda ketika otak kita perlu istirahat atau fokus. Jika kita merasa kewalahan atau sulit berkonsentrasi, mungkin ini saatnya untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pekerjaan berikutnya. Istirahat yang cukup juga membantu kita menjaga kualitas kerja dan mengurangi tingkat stres. Dan ingatlah bahwa mengutamakan kualitas daripada kuantitas adalah kunci. Dengan menyelesaikan satu tugas dengan baik terlebih dahulu, kita dapat menciptakan hasil yang lebih memuaskan dan memberikan ruang untuk mengambil tindakan selanjutnya dengan penuh fokus dan dedikasi. Kebiasaan yang keenam, melakukan pekerjaan orang lain. Selesaikan pekerjaan Anda sendiri terlebih dahulu sebelum membantu orang lain agar tetap fokus dan produktif. Melakukan pekerjaan orang lain adalah kebiasaan yang seringkali membuat kita membuang waktu berharga dan mengurangi produktivitas. Meskipun membantu orang lain adalah hal yang baik, jika kita terlalu sering melakukannya hingga mengorbankan pekerjaan kita sendiri, ini bisa menjadi masalah. Kebiasaan ini tidak hanya mengganggu jadwal kita sendiri, tetapi juga dapat membuat orang lain menjadi terlalu bergantung pada kita. Pertama-tama, penting untuk mengenali batasan kita sendiri. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan tugas yang harus diselesaikan. Jika kita terus-menerus mengambil alih pekerjaan orang lain, kita mungkin tidak punya cukup waktu dan energi untuk menyelesaikan pekerjaan kita sendiri dengan baik. Ini bisa menyebabkan stres dan kelelahan yang tidak perlu. Menetapkan batasan yang jelas dan belajar mengatakan tidak ketika diperlukan adalah langkah penting untuk mengatasi kebiasaan ini. Selain itu, membantu orang lain secara berlebihan bisa menghambat mereka untuk belajar dan berkembang. Ketika kita selalu siap mengambil alih tugas mereka, mereka mungkin tidak belajar untuk mengatasi tantangan dan menemukan solusi sendiri. Ini bisa membuat mereka menjadi kurang mandiri dan terlalu bergantung pada bantuan kita. Memberikan dukungan dan saran tanpa mengambil alih pekerjaan mereka bisa menjadi cara yang lebih efektif untuk membantu mereka berkembang. Mengelola waktu dengan bijaksana juga sangat penting. Prioritaskan tugas-tugas Anda sendiri dan selesaikan pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu. Setelah itu, jika Anda masih memiliki waktu dan energi, barulah tawarkan bantuan kepada orang lain. Dengan cara ini, Anda memastikan bahwa pekerjaan Anda sendiri tidak terbengkalai dan Anda tetap produktif. Selain itu, komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menghindari kebiasaan ini. Jika seseorang meminta bantuan Anda, bicarakan mengenai batasan waktu dan kapasitas Anda. Jelaskan bahwa Anda bersedia membantu, tetapi Anda juga memiliki tanggung jawab sendiri yang perlu diselesaikan. Dengan demikian, mereka akan memahami situasi Anda dan tidak akan mengharapkan Anda untuk selalu tersedia. Dan ingatlah bahwa menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan menyelesaikan pekerjaan sendiri adalah hal yang penting. Dengan mengatur prioritas dan menetapkan batasan, Anda bisa lebih produktif dan tetap bisa memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh orang lain.
Ini tidak hanya akan membantu Anda mengelola waktu dengan lebih baik, tetapi juga akan membantu orang lain untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka sendiri. Kebiasaan yang ke-7, cepat puas dengan hasil biasa. Jangan cepat merasa puas dengan hasil yang biasa. Teruslah berusaha mencapai yang terbaik. Cepat puas dengan hasil biasa adalah kebiasaan yang dapat menghambat kita mencapai potensi terbaik kita. Ketika kita merasa sudah cukup dengan hasil yang biasa-biasa saja, kita mungkin tidak berusaha lebih keras untuk mencapai yang lebih baik. Kebiasaan ini bisa menghalangi perkembangan pribadi dan profesional kita, serta mengurangi kualitas hasil kerja kita. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa mencapai hasil yang luar biasa membutuhkan usaha ekstra dan komitmen yang kuat. Jika kita cepat merasa puas dengan hasil yang biasa, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mencapai standar yang lebih tinggi. Mengadopsi sikap selalu ingin belajar dan berkembang adalah kunci untuk mengatasi kebiasaan ini. Teruslah mencari cara untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda, serta menetapkan tujuan yang lebih tinggi untuk diri sendiri. Selain itu, mengejar hasil yang lebih baik tidak selalu berarti bekerja lebih keras, tetapi juga bekerja lebih cerdas. Evaluasi cara kerja Anda dan cari tahu di mana Anda bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Apakah ada alat atau teknik baru yang bisa Anda gunakan? Apakah ada pendekatan berbeda yang bisa memberikan hasil yang lebih baik? Dengan terus-menerus mencari cara untuk bekerja lebih cerdas, Anda bisa meningkatkan kualitas hasil kerja Anda tanpa harus mengorbankan waktu dan energi yang berlebihan. Mengambil inspirasi dari orang-orang yang telah mencapai kesuksesan besar dalam bidang mereka juga bisa menjadi motivasi. Pelajari bagaimana mereka mencapai hasil yang luar biasa dan coba terapkan strategi mereka dalam pekerjaan Anda. Ini bisa memberikan perspektif baru dan mendorong Anda untuk tidak cepat puas dengan hasil yang biasa. Melihat orang lain yang berhasil bisa memotivasi kita untuk terus berusaha mencapai yang terbaik. Selain itu, penting untuk mengembangkan sikap kritis terhadap pekerjaan Anda sendiri. Evaluasi hasil kerja Anda secara objektif dan cari tahu di mana Anda bisa melakukan perbaikan. Jangan takut untuk meminta masukan dari orang lain yang dapat memberikan perspektif berbeda dan membantu Anda melihat kekurangan yang mungkin tidak Anda sadari. Dengan menerima kritik yang membangun, Anda bisa terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas kerja Anda. Terakhir, ingatlah bahwa perjalanan menuju hasil yang luar biasa adalah proses yang berkelanjutan. Tidak ada yang mencapai kesempurnaan dalam semalam. Tetaplah berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang, serta jangan cepat merasa puas dengan hasil yang biasa. Dengan cara ini, Anda akan terus mendorong diri sendiri untuk mencapai hasil yang lebih baik dan mencapai potensi penuh Anda. Kebiasaan yang ke-8, mengkhawatirkan ucapan orang. Khawatirlah pada diri kita sendiri yang terlalu mengkhawatirkan ucapan orang lain. Mengkhawatirkan ucapan orang lain adalah kebiasaan yang bisa sangat mengganggu dan membuang waktu berharga. Kita seringkali terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang kita yang bisa menghambat kemajuan dan kesejahteraan kita. Kekhawatiran semacam ini tidak hanya menguras energi mental, tetapi juga bisa menghalangi kita dari mencapai tujuan dan potensi penuh. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa tidak semua pendapat orang lain penting atau relevan. Banyak orang memberikan komentar atau pendapat tanpa mengetahui keseluruhan situasi atau tanpa memahami konteks yang sebenarnya. Fokuslah pada tujuan dan nilai-nilai Anda sendiri daripada mencoba memenuhi ekspektasi semua orang. Ini akan membantu Anda menjaga fokus dan menjalani hidup sesuai dengan keyakinan dan prioritas Anda. Selain itu, khawatir tentang ucapan orang lain seringkali berasal dari rasa tidak aman atau kurangnya kepercayaan diri. Untuk mengatasi ini, penting untuk memperkuat rasa percaya diri dan harga diri. Kenali dan hargai pencapaian serta kekuatan Anda sendiri. Dengan memiliki pandangan positif tentang diri sendiri, Anda akan lebih tahan terhadap komentar negatif dan lebih mampu mengambil keputusan yang baik untuk diri Anda sendiri. Menyadari bahwa tidak semua orang akan menyukai atau menyetujui Anda adalah langkah penting dalam mengatasi kebiasaan ini. Setiap orang memiliki pandangan dan opini yang berbeda, dan itu adalah hal yang wajar.
cobalah untuk tidak terlalu mengambil hati kritik yang tidak membangun dan fokus pada orang-orang yang mendukung dan menghargai Anda. Ini akan membantu Anda merasa lebih aman dan percaya diri dalam menghadapi kritik dan pendapat orang lain. Kekhawatiran tentang apa yang orang lain katakan juga bisa menghambat kreativitas dan inovasi. Ketika kita terlalu fokus pada pendapat orang lain, kita mungkin takut mengambil risiko atau mencoba hal-hal baru. Padahal, mengambil risiko dan belajar dari kegagalan adalah bagian penting dari proses kreatif dan inovatif. Kebiasaan yang terakhir yaitu kebiasaan yang ke-9 adalah jangan hanya menunggu sesuatu terjadi. Buatlah sesuatu itu terjadi sekaligus menginspirasi orang lain. Menunggu sesuatu terjadi adalah kebiasaan yang seringkali membuat kita kehilangan kesempatan untuk bertindak dan meraih tujuan kita. Banyak orang menunda-nunda tindakan karena menunggu waktu yang tepat atau kondisi yang ideal, padahal menunggu sesuatu terjadi seringkali membuat kita kehilangan momentum dan waktu berharga. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa tidak ada momen yang benar-benar sempurna. Kita seringkali menunda tindakan karena menginginkan hasil yang ideal atau kondisi yang sempurna. Tetapi kenyataannya, peluang dan waktu yang ideal bisa datang tiba-tiba dan tidak selalu seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah memiliki keberanian untuk mulai bertindak dan belajar dari pengalaman. Selain itu, menunggu sesuatu terjadi bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk berinovasi dan menciptakan perubahan. Seringkali, menunggu terlalu lama bisa membuat kita ragu dan terbawa oleh keraguan atau ketakutan. Sebaliknya, dengan memulai dan mencoba hal baru, kita dapat menciptakan peluang dan membuka jalan untuk mencapai tujuan kita. Menunggu sesuatu terjadi juga bisa membuat kita terjebak dalam zona nyaman. Zona nyaman adalah tempat di mana kita merasa aman dan tidak perlu mengambil risiko. Namun, zona nyaman ini bisa menghalangi kita dari mencapai potensi penuh kita. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil tindakan, bahkan jika itu berarti menghadapi risiko dan ketidakpastian. Selain itu, cobalah untuk menetapkan tujuan jangka pendek yang dapat Anda capai dengan cepat. Dengan menetapkan tujuan yang lebih kecil, Anda bisa mendapatkan keberhasilan awal dan meningkatkan motivasi untuk terus bergerak maju. Dari sana, langkah demi langkah, Anda dapat terus membangun momentum dan mencapai tujuan jangka panjang Anda. Dan jangan takut untuk belajar dari kegagalan. Tindakan yang dimulai dari menunggu sesuatu terjadi mungkin tidak selalu berjalan mulus. Namun, dengan belajar dari kegagalan, kita dapat terus mengembangkan diri dan menemukan cara-cara baru untuk mencapai tujuan kita. Yang terpenting adalah tidak menyerah dan terus berusaha untuk bertindak dan menciptakan peluang. Itulah 9 kebiasaan yang sering membuat kita membuang waktu berharga. Semoga tips ini membantu Anda menjadi lebih efisien dan produktif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.